Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema tabligh akbar kita pada kesempatan hari ini adalah dosa-dosa terlarang. Pertama, semua dosa dilarang. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wa kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yang buruk di sisi Rabbmu itu makruh, dibenci. Ilange lek julun Allah ngediang le Allah Ta'ala. Yang buruk itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa ini adalah perbuatan buruk, dan ini yang kita minta kepada Allah dilindungi darinya di dalam Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat, yang menyesatkan atau jalur setan menyesatkan manusia ada dua. Jadi yang menjerumuskan manusia ini kepada maghdubi alaihim, demikian juga dhallin adalah apa? Syubhat dan syahwat. Baik, sekarang akan kita ambil al-ma'asi, perbuatan dosa yang Allah Azza wa Jalla larang hambanya, ala qismain, ada dua bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama dinamakan kabair. Apa namanya? Kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua namanya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam suratul Qamar ayat 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Seluruh perbuatan kita, ahlapu pegawaian ta, kecil maupun besar, mustatar, maktub, semuanya dicatat. Ya narak kari, tidak ada yang tersisa. Kecil dicatat, besar juga dicatat. Maka lihat di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-49. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka berkata, ya wailatana, celakalah kita. Ma li hadzal kitab, ada apa dengan catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak menyisakan yang kecil maupun yang besar, semuanya dicatat. Ya nara engkariang i becing beasang na catat lek malaikat nono, apalagi i beli. Subhanallah. Maka oleh karena itu para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, hari kiamat, hari penentuan. Sebelum tiba hari H itu para jamaah, sekarang kita periksa kembali apa yang kita perbuat. Siwah liwatkah neliwatkah? Yang sudah berlalu silahkan dia berlalu. Kita minta ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, banyak-banyak astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Banyak-banyak ini yang perlu kita perhatikan yang akan datang. Ne perlu terjaga, iagin datang nene. Yang akan datang ini perlu kita jaga para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Sebab kita tidak tahu apakah ditutup usia kita dengan kebaikan atau ditutup dengan keburukan. Ya tetuang husnul khatimah kemuanta atau su'ul khatimah. Tetapi kita berharap kalau sudah terus kita belajar tauhid, sunnah, Islam, kita pelajari marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ini pondasi Islam nih para jamaah. Itelu nene pertanyaan di dalam
kubur. Marabbuka, belajar tauhid. Hati-hati dengan perbuatan syirik. Wa madinuka, pelajari agama kita ini dengan dalil-dalilnya. Wa man nabiyuka, ikuti siapa yang pernah berhak kita ikuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tiga ini kita pelajari di dunia, kita amalkan, insyaallah selamat kita para hadirin. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, demikian juga media yang sudah tergabung, di antara yang ikut Dompu Mengaji dan yang lainnya. Jadi yang namanya catatan Allah azza wa jalla tidak ada yang tersisa. Ya nara engkariang, tidak ada disisakan sama sekali. Maka lihat, orang kafir ini kaget. Mali hadzal kitab, siapa yang punya catatan? Ai kehebat lalu nyatat nenek. Siapa yang punya catatan? Tidak tersisa, kecil dicatat, apalagi besar. Maka lihat apa kata Allah azza wa jalla, faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Berbuat baik sebesar semut hitam yang paling kecil, sedem, tedes, bedang paling becing, semut hitam paling kecil, seperti itu kebaikan yang kita perbuat, kita akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Berbuat keburukan juga sebesar semut hitam yang paling kecil, sedam paling becing noh, nenggeto belikna salakta tempo doang ya, lamun ya tabecat tobat. Maka oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama berkaitan dengan dosa-dosa yang sudah lalu para jamaah. Ya. Dosa-dosa yang sudah lalu, ya, lama baru kita bertaubat. Maka dosa-dosa yang sudah lalu ini akan tetap catatannya, tidak akan hilang. La ilaha illallah. Tidak akan hilang. Kalau kita bertaubat kepada Allah azza wa jalla, juga tidak akan hilang para jamaah. Hanya saja Allah azza wa jalla akan memaafkannya. Jadi dosa yang sudah lalu, kalau kita sudah taubat, catatannya tidak akan hilang. Tetapi Allah azza wa jalla akan memaafkannya. Kenapa? Man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat, Allah menerima taubatnya. Nah, sekarang ini kita punya ilmunya. Kalau terjadi perbuatan dosa, cepat minta ampun, cepat taubat, becat-becat istighfar, becat taubat, cepat cabut diri dari dosa itu, sesali dosa itu, jangan ada niat untuk melaksanakannya kembali. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna sahibasy shimal la yarfa'ul qalam sitta sa'at anil abdil muslimil mukhti awil musi. Tukang catat malaikat sebelah kiri. Sekali lagi, tukang catat atau malaikat tukang catat sebelah kiri, dia akan mengangkat pena itu 6 jam dari seorang hamba muslim yang bersalah. Jadi 6 jam dulu pulpennya naik. Berapa? 6 jam. Ya, fa in nadima wastaghfarallah. Kalau hamba yang muslim ini menyesal, minta ampun kepada Allah, alqaha, penanya dilepas. Kalau tadi siap mencatat. Kalau kurang dari 6 jam itu dia menyesal, tobat, dilepas penanya oleh malaikat. Njerangna polpenna marabasanta atumna kah, ditinggalkan dia. Wa illa kutiba wahidah, tapi ternyata selama 6 jam itu enggak menyesal, enggak taubat, langsung dicatat 1 dosa. Nah, ini dia para jamaah. Jadi kalau kita berbuat salah sekarang nih, cepat tobat. Kurang dari 6 jam enggak ada catatan. Tapi kalau sudah lebih 6 jam tidak ada juga tobat, dicatat 1.
Apalagi ke siwah tahunan no. Ya, kalau sudah tahunan ya sudah jelas catatannya. Tapi kalau sudah tobat, nanti hari kiamat sekedar diperlihatkan oleh Allah penggitangin nepe, setelah diperlihatkan Allah maafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ayat yang lain dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-6, ahsahullah. Apapun yang kita perbuat dicatat oleh Allah. Wa nasuhu, tetapi manusia melupakannya. Kalau kita gawe enang lupa, kerjakan ya tinggalkan lupa. Ingat kepe doa sampai 10 tahun ini liwat no. Hah? Setahun ini liwat no ingat peke. Lupa wah angkun penungkulang batur. Angkun penjauh sandal batur nah. Melupa atau tapi bagi Allah azza wa jalla tidak ada itu ya. Kita bohongi kawan, kita mengambil barang kawan, tidak ada nama lupa dalam catatan malaikat dan tidak ada nama lupa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah azza wa jalla tidak pernah lupa. Baik, yaqulu ahadus salaf, salah seorang ulama salaf mengatakan, ini pengaruh dosa di dunia para jamaah sebelum di akhirat kalau tidak taubat. Inni la'adhnibu dzam, aku berbuat dosa katanya. Fa ara dzalika fi khuluqi zaujati wa khuluqi dabbati. Aku lihat pengaruh dosa itu pada akhlak istriku dan juga pada akhlak binatang ternakku. Ini bahaya dosa. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, pengaruh dosa itu dampak negatifnya pengaruh lengena dosa nono ngita tapin dunia sebelum ngita pin akhirat. Mana dia? Istrinya kelakuannya tidak baik. Para jamaah, jadi kalau istri-istri ya itu kadang-kadang biasanya nurut, tiba-tiba tidak nurut. Nah ibu-ibu, misalkan abekeh hepe misalkan gitu, suruh hepe ibadah, aduh bebareh ke BP beyak pun nu kage. Ya, disuruh ibadah kok ndak mau juga. Suami harus periksa dirinya, apa dosa saya? Jadi istri itu tidak taat baik kepada Allah, baik kepada Rasul, baik kepada suaminya. Ini ada kemungkinan kesalahan juga pada suami. Demikian juga hewan ternak kita. Biasa na manuk nene kali gete datang lekna. Nene jabae pura ape timur barat ya nini doang kendaitan. Kemungkinan yang punya ayam itu berdosa sama Allah. Subhanallah. Maka lihat para jamaah di Makkah, di Madinah, orang kalau nyembelih kambing itu sendiriannya bisa dia. Kalau kita nyembelih kambing berapa orang? Beura 4 telu 2 ben ada cukup. Kenapa? Yang ngamuk bembek no. Subhanallah. Kenapa? Mungkin pengaruh kita banyak yang berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla para jamaah. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-hajarul aswad, hajar aswad. Hajar aswad. Ada yang tidak tahu nama hajar aswad? Ara kiana tuang aran hajar aswad ibu-ibu. No pin Ka'bah nono ngiduk nono. Ya. Hajar aswad, Nabi bersabda asyaddu bayadan minats thalj. Asalnya dia lebih putih dari salju. Es. Lebih putih dari apa? Hajar aswad, batu bedang ini jadi bedang. Kenapa bisa hitam? Sawadatu khataya bani Adam, dia itu hitam gara-gara dosa anak Adam. Nah maka kita katakan bahwasanya kalau ada binatang ternak kita itu membangkang, bengel, ya mati pin ita, nakalna, ya petang dedet, ya maupun jaran monca dan yang lainnya,
kemungkinan yang punya dia pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berusaha berjalan di atas Shiratal Mustaqim, harus kita tahu dosa-dosa besar supaya bisa menghindar. Kita harus tahu apa hukuman yang akan didapatkan bagi yang melakukannya. Sebab dengan tahu hukuman itu kita bisa waspada. Kenapa? Karena tawangta lamun penggete nem 1p, lamun penggete nem 1p. Kalau engkau begini ini dapatmu, kalau begini ini dapatmu. Ini akan mengakibatkan kita takut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hukuman di dunia saja, mencuri potong tangan. Takut orang. Kalau ditegakkan tentunya. Ya. Kemudian membunuh dengan sengaja akan takut orang. Maka itu sebabnya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayat. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Jadi kalau hukum qisas ditegakkan, orang akan hidup. Kenapa? Waktu dia mau membunuh, waktu nagennya mati batur, ingat na lekna lamun tanya mati, semati urungnya mati. Dia ingat dirinya kalau dia akan membunuh, kalau dia membunuh akan dibunuh. Akhirnya takut dia untuk membunuh. Nah, ini kita tahu mana dosa-dosa besar tersebut, mana dia dosa-dosa itu, apa hukuman-hukumannya, ini akan menjadikan kita takut melaksanakannya. Nah, ada kitab yang paling bagus berbicara tentang dosa besar ini, yaitu kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, sehingga disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Hai Ibnu Abbas, berapa jumlahnya dosa besar itu?" Ya. Beliau mengatakan, "Ahya sab'un," atau ditanya, "Apakah dosa besar itu jumlahnya 7?" Qala, beliau berkata, "Hiya ila sab'ini aqrab." Dosa besar itu lebih berdekat kepada jumlahnya 70 dosa besar. Maka perlu ini kita pelajari para jemaah, supaya kita tidak mengentengkan, meremehkan. Jadi dosa besar ini disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lebih dekat jumlahnya kepada berapa? 70. Kemudian dikatakan, ya, tentu ketika dihitung dosa-dosa besar tersebut lebih dari 70. Dan setiap dosa ini terang dalilnya, jelas dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang terus berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, pondasi berjalan di atas jalan yang lurus sudah kita sebutkan, ada 2 pondasi. Pertama, ilmui mana petunjuk itu supaya bisa kita laksanakan, termasuk apa? Ilmui juga mana dosa-dosa itu supaya bisa kita tinggalkan. Nah, jadi para jamaah, dalam kita berjalan di atas Shiratal Mustaqim niki ndak cukup mengetahui mana jalan surga, tapi harus juga tahu mana jalan neraka. Jadi yana cukup petuang nelangan tetama surga, bagus. Yana cukup, harus petuang dah nelangan neraka no, iluik lalu. Contohnya yang dosa besar saja lebih dari 70. La ilaha illallah. Harus kita tahu nih para jamaah. Sebagaimana sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu para sahabat itu datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan. Jadi sahabat ilai bagus-bagus ketuanangna. Nah, kalau yang baik-baik insya Allah tidak ada kita yang komplain para jemaah. Ya nara ita gen ribut, mah bagus masih nong tejak nita sholat, tejak nita ngaji, bagus. Insya Allah tidak ada yang komplain. Insya Allah ya nara agen keberatan. Kumbena babatur nejak kita bagus nuka.
Nah, lalu apa kata beliau? Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Adapun aku, kata Hudzaifah, aku bertanya kepada Nabi itu tentang keburukan. Apa? Keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani, aku takut jangan-jangan aku jatuh dalam keburukan. Jadi agama kita niki para jamaah, kebaikan dijelaskan, keburukan juga dicontoh. Ihdinas siratal mustaqim. Ini masih doa nenek. Dijelaskan kebaikan tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalannya orang-orang yang Engkau berikan nih. Ini kan baik. Lalu disebut yang buruk. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Buruk apa tidak? Buruk. Waladdallin. Bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Lengi apa ya? Lengi. Baik. Nah, masalahnya para jamaah, ketika mulai disebut tentang dosa-dosa ini di sini tantangannya. Sanggup kepe apa ya? Kumbena mah aku kena neneja. Jerak aku ngaji wah. Yo kumbena ke. Betiang getuk nali ustaz nini. Berita doang nini juga. Jangan begitu para jemaah. Sebab apa? Kita mengaji ini ayai kena. Yang penting dalil yang memberitakan kepada kita, kalau kita memang ternyata salah, ya kita berubah. Memperiri lekta, lamun tamile selamat. Belamun ya pemilih selamat bae nono jae. Empile nang lekta nene ja. Ya tuah maksa epe ya. Ya kah, penurut apa ya? Pengempok. Penjara na kalau ya nara. Nah, inilah dia para hadirin rahmatullah azza wajalla. Ujian bagi para nabi itu disinilah dia. Ketika melarang kaumnya perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di sini mulai pertentangan. Baik. Jadi ingat, berjalan di atas jalan yang lurus, pondasinya ketahui petunjuk untuk dilaksanakan. Ketahui kesesatan untuk dihindari. Setelah kita mengetahui, barulah kita beramal. Karena siratal ladzina an'amta alaihim mengumpulkan dua, ilmu dan amal. Maghdubi alaihim hanya apa yang dikumpulkan? Ilmu. Dhalin hanya apa dikumpulkan? Amalan. Maghdub punya ilmu tetapi tidak beramal. Dhalin rajin beribadah tetapi tidak pakai dalil. Baik. Maka Nabi SAW dalam banyak kondisi, dalam banyak waktu, beliau yuhadzirul ummah, mengingatkan umatnya akan dosa-dosa besar, terutama para jamaah. Di samping mengingatkan dosa-dosa kecil. Baik. Apa kata Nabi? Contoh dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hindari, jauhi 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara imia ita celaka, binasa, hancur, lebur. 1. Asyirku billah. Pertama apa? Syirik. Nomor sai nenewah. Nomor 1 ini Abu Sayyaf. Apa? Iyalah. Sangke. Ya, yang pertama apa? Syirik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wasihru, sihir. Ya, yang ketiga waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang haram dibunuh tanpa hak. Jadi disebut oleh Nabi pertama syirik kepada Allah, membagi-bagi hak Allah kepada selain Allah.
Kemudian yang kedua disebut apa sih? Sihir. Nah, kadang sihir itu ada syiriknya juga para jamaah. Nah, sihir dibagi menjadi dua. Ada namanya sihrul atf. Mana dia sihrul atf? Yang tidak cinta menjadi cinta. Yakna demen jadi demen. Bahasa ante itu apa? Senggeger, atik na geger. Pelet. La ilaha illallah. Arak ke pelai wah meta ilmu senggeger no. Betobat kakang getu jae. La ilaha illallah. Senggeger Nabi Yusuf nuka. Bengaja. Kok bisa Nabi Yusuf punya pelet? La ilaha illallah. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Entau pin rokok nenek nuka. La ilaha illallah. Kok bisa Nabi Yusuf pakai pelet? Kok bisa Nabi Yusuf pakai senggeger? Lihat apa kata Nabi dalam Sahih Muslim. Nabi Yusuf itu apa? Wa qad u'tiya syatrul husni, separuh kegantengan, kegagahan manusia zaman itu diberikan kepada beliau. Nula abai ke ngadu senggeger ni jae. Batur wah gagah. Ini dia para jamaah. Lain ke ngadu lelaka nun dah. Mbang. Telaga rempung siso na mandi senggegerku mara jelo beruk tio. La ilaha illallah. Hai ke ngajar tahu nenek. La ilaha illallah. Ini namanya sihrul atf. Itu termasuk sihir. Nabi SAW bersabda, Innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, bukan jampi Al-Quran, bukan jampi sunnah maksudnya. Ya, ada Quran diputar-putar. Contoh, salah ini caranta. Bakat batur. Tahu ke penjampi ya, tahu. Apa PK coba? Ya, wa idh qataltum nafsam faddara. Kumena, biar ada sugul darana. La ilaha illallah. Nyedak Quran. Ini merusak apa? Merusak Quran. Bukan itu maksud ayat para jamaah. Ini jampi-jampi yang tidak benar seperti ini. Ya. Bakat ya. Apa nuka? Allah yarham Haji Muhammad ini dia penjampi. Bantenu sedinai nabatemu nabasai. Bulamunya nabatemu nini bekebasai. La ilaha illallah. Jadi Nabi mengatakan innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi yang tidak syar'i itu. Wat tamaim, jimat-jimat, azimat, bebadong. Ya, kalau nara binga dulu lah kalau nyemin bola, lemberang lembain nyempang langan lain. Burung betama pin gawang no, apa tuh kah? La ilaha illallah. Ini harus hati-hati para jamaah. Ini namanya tamimah, jimat. Ya. Ini buhur rendah ipenen aja apa nuka? Ya. Ini ate ya nangiki, ate ya apa ranam pak batur. Ya. Baca yang mantra. Ya, batu kumbung karang mada todong bucung yakni di nganga. Wih tadah nados. La ilaha illallah. Ini namanya apa? Tamimah. Ya. Kemudian wattiwalah guna. Ya. Inilah dia dikatakan sihir. Ya, ini namanya atf. Sebaliknya yang kedua namanya sarf yang disebut dalam surat Al-Baqarah. Ya.
wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-si'ra wa ma unzila 'ala al-malakain bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dipelajari sihr as-sarf, yaitu apa? Mempelajari apa yang memisahkan antara suami dan istri. Senggedi. Lamun basa bawa semeri. Ya, istri yang disayangi tiba-tiba lain yang kita seninana. Ini semuanya sihir. Ini termasuk apa? Mubiqat, dosa pembinasa. Maka hati-hati para jamaah. Ya. Ini harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga, waqatlun nafs allati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang haram dibunuh. Kenapa? Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Pertama, ya, kafir itu ada beberapa macam. Satu, harbi. Ini yang boleh diperangi. Yang mengumumkan peperangan dengan kaum muslimin. Kalau ini boleh diperangi, tapi memeranginya bersama pemimpin, pemerintah. Yang kedua namanya zimmi, yang ketiga namanya muahad, yang keempat namanya musta'man. Tiga ini tidak boleh untuk diganggu. Kemudian hatta dalam peperangan pun melawan harbi, kalau ada yang kafir sedang berada di tempat ibadahnya, tidak boleh diganggu. Biar nak ganggu ke ngebom batu pin gereja na. Tidak boleh dalam Islam. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtul walidan walan nisa walal 'abid fi sawmati. Ya, jangan kalian membunuh anak kecil waktu perang. Padahal ini perang. Bapak lagi tidak perang. Jangan kalian juga membunuh para wanita. Jangan membunuh orang sedang beribadah di dalam tempat ibadahnya. Tidak boleh. Apalagi membunuh orang Islam. Membunuh tanpa hak ini termasuk dosa besar. Kemudian wa aklur riba, juga disebut oleh Nabi makan riba. Ya, saya jadi dua jadi telu. Ya, nyinggak kepeng ngembeng bangkat dengan bait hasilna kepeng tulak berombok jadina kepeng no. Riba. Ya, gade motor batur kadu, tulak malik kepeng, muan motor batur ngadu, riba. Ndak kepe taget lagu ini. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan tempur, perang kita melawan orang kafir. Tetapi apa? Takut kita lararat letah. Mayak Quran ini jae, mati aku duka. Ya, dosa besar. Wa qadfil muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita suci dengan perbuatan zina. Ini dalam satu kesempatan Nabi sebut jauhi 7 dosa pembinasa. Dalam hadis yang lain dari Abu Bakrah, juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritakan kepada kalian dosa besar paling besar? La ilaha illallah. Dosa besar paling besar. Meleke apa epe padaku ba'din. Maukah aku beritakan dosa besar paling besar? Sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Nomor sai nenewa, syirik kepada Allah. Maka itu sebabnya penting kita belajar tauhid nih para jemaah. Penting kita belajar kesyirikan ini supaya kita waspada. Ati taunya kak bayi tegawi aran syirik ini. Sebab apa? Kalau kita sudah berbuat syirik, tidak ada gunanya, yang lain sudah hancur. Ya. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada tuloka. Durhaka kepada orang. Nah, aku mbeken ini.
Ita milu ita ngaji pen sunnah ni lagu tolokak ta yak ngembang ita. Nsilang nita. Abau ke yak ta dengar engkat na yak kita durhaka ya. Kenapa? Karena di atas orang tua Allah. Harus Allah dan Rasulnya lebih didahulukan daripada orang tua. Tapi tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Baik. Kemudian yang ketiga, ala wa qauluz zur. Ketahuilah qauluz zur, berkata dusta atau sumpah palsu. Kak coba-coba wallahi itu kalon. Padahal apa? Lekak. Ya, hati-hati ya, bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Ini disebut oleh Nabi dalam satu kesempatan termasuk kabairudz dzunub, dosa besar. Dalam hadis yang lain dari Salamah ibn Qais al-Ashja'i, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu hajjatil wada'. Ibu-ibu para muslimah, berapa kali Nabi berhaji? Daman. Nene yang angkat tu mampir tengah nene, tengah. Satu kali, barakallahu fiik. Arak dengar tiang baluk kali nuka. Berapa kali? Baik, pertanyaan bapak-bapak, kenapa dinamakan Hajjatul Wada? Angkat imam P, jamaah sembalun. Haji terakhir atau haji perpisahan. La ilallah. Masya Allah. Lanjut Abu. Baik. Jadi Nabi SAW waktu Hajjatul Wada. Pertanyaan bapak-bapak, tahun berapa Nabi melaksanakan Hajjatul Wada? Barakallahu fiik. Nah bacat buik leang ini. Tahun ke-10 apa? Hijriyah. Terakhir Nabi berhaji. Pulang haji beberapa bulan Nabi wafat. Maka itu sebabnya waktu Nabi berhaji, Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara hajiku. Ambil tata cara hajiku. Pergi tak ya. Ambil, lihat dia, praktikkan dia. Supaya apa? Jangan sampai kita niki berhaji menurut orang banyak. Enggak tuh akun batur, milu tenurutang. Kepeng jebuit 13 juta, petang 13 juta. Pengkura ke tuh no. Bang getuh. Kumbe jangkun batur nuka. Betul kumbe kena. Banono, pergi taang lepe nuka. Kumbe na, biar ada tuang. Jadi berhajilah mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai bagaimana cara hajimu? Ya seperti orang banyak. Jangan. Haji itu disuruh mengikuti cara Nabi, bukan mengikuti cara orang banyak. Ya, kenapa? Orang banyak, tentu banyak itu bukan bukti, bukan dalil dia benar. Baik. Waktu Hajjatul Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innama hunna arba'." Ketahuilah dosa besar itu 4. Satu kesempatan 7, satu kesempatan dosa besar paling besar 3. Ya, satu kesempatan 4. Selalu nomor 1, alla tusyriku billahi syai'a. Jangan syirik. Jangan hak Allah diberikan kepada selain Allah. Jangan kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah. Mana kekhususan Allah? Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Lagu apa? Ilang hondanta, mbela loh pemetaya. Dikon. Mbah dukun. Bapin kurane, temeta batur tahu dulu. Tahu ngkura ke? Ya. Tahu batur, tahu nungkulang. Ya, mau kemana? Mau ke paranormal. La ilaha illallah. Jariya paling normal ya normal ya. Nenggitangin ta julu kana. Tuna pe hondano nene beruna 2 bulan ya pun lunas kreditan. Mah. La ilaha illallah. Allah berfirman,
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali siapa? Nabi saja tidak tahu yang gaib para jamaah. Mana buktinya? Waktu Aisyah minjam kalung, subhanallah. Ibunda Aisyah minjam kalung di Nabadeang. Dia pinjam dari saudarinya para jamaah. Jatuh kalung yang dipinjam. Dicari oleh para sahabat lelah sampai kehabisan air, sampai turun ayat tayamum. Ternyata kalungnya jatuh di bawah unta. Nabi SAW tidak tahu. Ya, andai kata Nabi tahu yang gaib, enak tuangi gaib, Nabi entah. Benini ya pin bawa entah nih, bukan selesai masalah. Ya, tapi ternyata apa? Nabi saja tidak tahu yang gaib. Tapi ternyata kita sekarang apalah nih dengan cekat nih aja. Tuang nang dikon kelas ke nih aja. Kawat nih aja. Untungnya anak kawat. Ya. Ini namanya apa? Kita membagi-bagi kehususan Allah kepada selain ada syirik para jamaah. Jadi bukan namanya syirik itu nyembah patung bebungkulan. Ya, nyembah patung, nyembah berhala. Ya jelas kalau itu bukan itu saja nama perbuatan syirik, bahkan kufur. Tapi apa? Hak Allah diberikan kepada selain itu apa? Ibadah, doa. Bukannya ya Allah tetapi apa? Ya Husain, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Oh ini juga nih, ada ilmu gaibnya nih katanya. Dia pintar ilmu gaib ini katanya. Nah, ini namanya membagi kekhususan Allah kepada selain. Nah, jadi Allah bukan lagi spesial, dia punya kongsi, punya kawan, punya barang. Itulah namanya kesyirikan itu para jamaah. Yang tidak kita ketahui kalau kita tidak pelajari akidahnya Nabi dan akidahnya para sahabat. Kemudian apa kata Nabi? Ini nomor satu, Allah tusyriku billahi syai'a. Jangan syirik. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan membunuh jiwa kecuali dengan hak. Ada boleh membunuh dengan hak. Satu, yang membunuh orang lain dengan sengaja, ini qisas. Dua, dia berzina padahal sudah terbukti dirajam sampai mati. Mana juga at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah, murtad, dia tinggalkan Islam, dia tidak mau masuk Islam lagi, maka apa? Dibunuh. Ini boleh dibunuh. Mana juga, ya, misalkan sekarang pemerintah menerapkan pengedar narkoba. Kenapa? Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Boleh dibunuh, halal darahnya. Tapi selain itu, selain yang dihalalkan oleh agama, haram untuk dibunuh. Kemudian, wala taznu, kata Nabi, jangan kalian berzina. Wala tasriqu, jangan kalian mencuri. Ya. Begitu banyak para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan penting niki para jamaah, terutama yang berkaitan dengan masalah tauhid, kemudian apa yang merusak tauhid, kemudian apa? Menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Karena ingat para hadirin, dosa-dosa besar ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ini adalah dosa pembinasa, dosa penghancur. Maka oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa mempelajari hal-hal ini dan kita pun bisa selamat dari dosa-dosa tersebut. Saya kira demikian para hadirin rahmat Allah azza wajalla apa bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Baik. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kita mulai dari, kalau istri suka suruh suami terlalu sering, apa hukumnya Pak Ustaz? La ilaha illallah. Ya,
Seharusnya ya suami yang suruh istri, bukan istri yang suruh suami. Tetapi kita katakan bahwasanya hakikatnya begini para hadirin. Istri itu harus pintar mencari atau mengambil hati suami. Ya. Bahasanya diperbaiki, jangan suaminya disuruh, minta tolong. Ah, gitu caranya. Ya. Karena apa? Yang menjadi pemimpin siapa? Suami. Namanya atasan, dia yang memerintahkan. Kalau dari bawah ke atas itu memelas, memohon. Jangan merintah. Ya. Jadi kalau kita kepada Allah bukan merintah, namanya doa. Kalau dari Allah ke kita perintah. Maka oleh karena itu perbaiki bahasanya, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan Pak Kadus? Yang jadi imam ayat Sayyid La ilaha illallah. Nih Pak Kadus Beketuan, saya jadi imam ayat Sayyid doang kadun tiang. Ayat andalan. Benono tahun betah tahu. Baik, hanya satu surat dia bisa, kulhu. Ya kalau hanya itu bisanya tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang lebih alim ya harap maklum. Kasih yang berilmu, jangan saya karena saya ayat andalan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah doa apa yang kita amalkan supaya kita cepat dan selamat melewati sirat? Bukan masalah doa ini para jamaah. Masalahnya perlu pelaksanaan dan praktik. Laksanakan dua itu, ilmui yang hak dilaksanakan, ilmui yang batil ditinggalkan, kemudian praktik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Benarkah dengan sering kita membaca surah Al-Mulk kita terhindar dari azab kubur? Suratul Mulk keistimewaannya dibaca setiap malam, bukan sering tetapi baca tepat waktu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, betulkah Al-Fatihah itu bukan doa? Betul. Tapi di dalamnya ada isinya doa. Tapi tidak ada orang mau doa Al-Fatihah. Ini buat cara beragama. Yang disuruh oleh Nabi itu kalau berdoa puji Allah. Setelah puji Allah salawat kepada Nabi. Nabi mengatakan du'aun laisa fihi salatun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya mahjubah atau fahuwa mahjubun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tidak ada salawatnya terhalang naik ke langit. Tidak ada Nabi ya baca belum doa Al-Fatihah. Apa kekenaan Al-Fatihah ini? Bang getung kita tebatur ndai tebatur na. Tajra wah beragama getung-getu ini. Ya, ada dalilnya apa tidak? Justru Nabi sebutkan ada sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi antallah, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-wahidus samad al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Laqad sa'alallah bismihil azam alladzi idza du'iya ya istujiba lahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat berdoa menyebut nama-nama Allah yang maha agung. Lalu Nabi mengatakan, orang ini menyebut nama Allah yang maha agung, kalau dia meminta Allah kabulkan permintaannya. Nah, ini ada dari Nabi, diikrar oleh ada dari sahabat, diikrar oleh memuji Allah bukan baca Al-Fatihah. Ya Allah ta'ala wa alam. Orang tua jika menjual tanah warisan wajibkah membagikan anak hasil dari penjualannya? Enggak wajib. Kenapa? Orang tua yang punya. Anak itu wajib dapat kalau orang tuanya mati. Kalau orang tuanya masih hidup, enggak ada kewajiban anak dapat kecuali sebatas nafkah. Sebatas apa? Itu pun anaknya wajib dinafkahi satu kalau masih kecil. Kalau masih apa? Kecil. Yang kedua, kalau dia sakit menaun. Kalau anaknya sudah dewasa, mapan, kaya, tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Ada penyihir rajin sholat. La ilaha illallah. Ikut-ikutan dia. Ya nyaruang kira-kira ini ya. La ilaha illallah.
Jadi ada penyihir, dia ikut sholat, ndek ke nyaruang milu sholat ini nuka. Betatuang nono jabu saya pe atian batur. Yang kita tidak tahu hatinya orang. Hah? Oh, belain malik peketuanan ini aja. Sah ke sholat. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, apa kata Allah di dalam suratul Baqarah itu? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Jangan kalian kafir. Dari sini para ulama mengatakan penyihir tidak menjadi penyihir kecuali dia kafir dulu. Berarti apa? Tidak ada gunanya ibadah sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi yang lain? Baik. Pertama katanya ujian dari Allah. Ketika kita mancing bersama kawan-kawan, pas waktu asar itu ikannya banyak yang makan katanya. Nah, kadang ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Bagaimana menyikapinya? Tugas kita hanya menyampaikan. Sampaikan, ayo sholat. Satu. Yang kedua, bolehkah dijamak kalau seperti itu? Karena kan di Sembalun tidak mungkin kita mancing di sini, pergi kita jauh. Mana kita ke Belanting dan semisalnya. Ini perjalanan membolehkan untuk jamak sudah. Lebih baik dijamak. Itu yang paling selamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Baik. Waktu perang melawan Yahudi Nasrani, bolehkah menggunakan bom bunuh diri? Enggak boleh. Nah, sekarang kalau mati sesat, mati syahid atau mati bangkang katanya. Enggak boleh Abu. Kalau seperti itu tidak jadi akan mati syahid, mati bangkang nanti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seorang menunda nikah karena takut tidak bisa menghidupi istri katanya, padahal yang memberi rezeki Allah Azza wa Jalla. Kita lihat dulu apa sebabnya dia takut. Kalau dia takut memang secara fisik dia tidak bisa berbuat apa-apa, wajar, layak. Tapi sekarang dia sehat semuanya, hanya malas kerja, maka itulah setan yang menakut-nakutinya menikah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada hadis tentang melarang melipat lengan baju ketika sholat. Apa benar Ustaz? Benar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau 62 km terhitung safar atau pakai hitungan hari, kita katakan ya, dalam hadis Anas bin Malik, Nabi kalau keluar 3 mil atau 3 parsah, Nabi sudah menjama atau mengkasar sholatnya dua. Sekarang kalau 62 km sudah boleh orang untuk mengkasar sholat, tapi dengan tujuan memang keluar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Abu Sayyaf, anfiqu fi sabilillah. Yang wajib diinfakkan itu adalah harta yang halal, bukan harta riba. Ya, baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.